semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Betania Iskandar. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan khas Bali, yaitu tipa cantok. Video ini dibuat dan dimaksudkan untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester Universitas Budi Mulia. Penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini mengandung asal-usul, sejarah, bahan makanan, cara pembuatan atau resep, dan juga akulturasi dari salah satu makanan yang terdapat di Pulau Bali. Tipa cantok merupakan makanan tradisional khas Bali yang berisikan aneka rebusan sayur, ketupat, dan juga bumbu kacang. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari ketupat atau tipat ini. Tipat merupakan sebutan ketupat oleh masyarakat Bali. Biasa mereka menyebut ketupat dengan sebutan tipat. Ketupat atau kupat merupakan makanan khas atau hidangan khas dari Asia Tenggara yang terbuat dari beras yang dibungkus oleh bungkusan yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau janur. Karena merupakan makanan khas dari Asia Tenggara, oleh sebab itu kita juga bisa menjumpai ketupat di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Brunei. Menurut Fadli Rahman yang merupakan seorang penulis dari buku yang berjudul Jejak Nusantara, ketupat atau kupat ini mulai populer pada saat masa Sunan Kalijaga. Saat mensiarkan Islam di Indonesia pada abad ke-15 sampai ke-16, Sunan Kalijaga ini menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi Jawa yang mengandung nilai keislaman. Menurut seorang Fadli Rahman, di Sunda dan Jawa orang biasa menyebut ketupat dengan sebutan kupat, yang berarti ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Pada zaman pra-Islam, beras dan juga nyiur sebagai sumber daya alam sudah dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh masyarakat pada zaman tersebut. Sebagaimana di Bali, ketupat ini juga sering digunakan sebagai hidangan pada saat ritual ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa ketupat sudah ada pada saat masa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari ketupat ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ketupat ini dipopulerkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan pada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga ini membudayakan dua kali bakda, yakni bakda lebaran dan bakda kupat. Bakda kupat dimulai seminggu sesudah lebaran pada hari yang disebut bakda ketupat tersebut. Di tanah Jawa waktu itu hampir setiap rumah terlihat ada orang yang menganyam ketupat dari janur atau daun kelapa muda. Namun faktanya, ketupat tidak hanya ditemukan di Indonesia, ketupat juga bisa ditemukan di kawasan Asia Tenggara, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Khususnya negara yang penduduknya terdapat suku Melayu, di mana di negara tersebut mereka juga menjadikan ketupat sebagai salah satu hidangan atau sajian pada hari-hari raya penting seperti Idul Fitri. Di antara beberapa kalangan di Pulau Jawa, ketupat sering digantung di atas pintu masuk rumah sebagai semacam jimat. Jadi selain digunakan sebagai makanan, ketupat ini ternyata dipercaya bisa digunakan sebagai jimat. Ada beberapa masyarakat yang memegang tradisi atau kepercayaan untuk tidak membuat ketupat pada hari biasa, sehingga ketupat hanya disajikan sewaktu lebaran dan hingga 5 hari setelah lebaran tersebut berlangsung. Bahkan ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang hanya menyajikan ketupat pada hari ke-7 sesudah lebaran atau biasa disebut dengan hari raya ketupat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resep dari pembuatan tipa cantok ini. Bahan-bahan yang digunakan antara lain ada ketupat atau bisa juga menggunakan lontong, sayur rebus seperti kol, buncis, kacang panjang, toge, dan juga kangkung. Lalu ada kacang tanah yang sudah digoreng serta tahu yang sudah digoreng, menggunakan kecap manis, petis, dan juga gula merah. Lalu ada setengah siung bawang putih, 3 buah cabai, 1/4 kencur, jeruk limau, garam, dan juga kerupuk sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada cara membuat tipa cantok. Tipa cantok ini merupakan salah satu makanan yang tergolong sederhana dalam proses pembuatannya, yaitu hanya 6 langkah. Yang pertama, kita harus mengulek kacang tanah beserta gula merah, kencur, bawang putih, cabai, garam, dan petis pada cobekan sampai halus. Yang kedua, tambahkan air secukupnya dan juga tambahkan sedikit perasan jeruk limau. Yang ketiga, potong-potong ketupat
dan tahu ke dalam cobek yang berisi bumbu halus tersebut. Lalu tambahkan sayuran ke dalam cobek, kemudian aduk hingga merata. Yang kelima, sajikan tipat di atas piring, kemudian tambahkan sedikit kecap manis di atasnya dan juga kerupuk sebagai bahan pelengkap. Yang keenam, sajikan. Yang terakhir, saya akan memberitahu mengenai salah satu lokasi di mana kita bisa menemukan tipat cantuk ini di Bali. Biasa tipat cantuk ini memang disajikan dijual secara keliling seperti layaknya bakso di Jakarta. Jadi tipat cantok ini di Bali jika disamakan dengan di Jakarta setara dengan bakso. Karena didorong keliling menggunakan gerobak, jadi sebenarnya memang cukup mudah menemukan tempat makan tipat cantok ini. Khususnya banyak pedagang yang mangkal di daerah Pantai Kuta. Tapi untuk yang paling sering dikunjungi wisatawan dan paling terkenal, warung tipat cantok ini bisa ditemukan di daerah Ubud. Alamatnya akan saya tulis di atas. Lalu jam bukanya berkisar dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam WITA atau WITA. Nomor teleponnya juga akan saya cantumkan di atas. Selanjutnya, terlepas dari materi mengenai makanan khas Bali yaitu tipat cantok, saya juga akan membahas satu lagi makanan yang berasal dari Bali juga, yang memiliki akulturasi budaya pastinya, yang bernama siobak. Siobak ini merupakan makanan atau kuliner yang berasal dari daerah Singaraja. Siobak ini merupakan makanan yang berbahan baku daging babi yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan warga atau orang Cina di Bali pada saat itu, khususnya di daerah Singaraja. Menurut salah satu tokoh masyarakat yang bernama Madeneta yang ditemui di kawasan Singaraja mengatakan jika keberadaan warga Cina lah yang memiliki peran yang cukup penting tentang keberadaan kuliner tersebut. Madeneta mengatakan, memang jika dilihat secara tertulis, sepengetahuan saya tidaklah ada. Namun hal ini diperkuat dengan adanya cerita turun-menurun, kata pria kelahiran 1950 itu. Siobak itu sendiri ternyata dibawa oleh para pedagang Tiongkok yang menjadikan siobak perlahan-lahan menjadi makanan standar Kabupaten Buleleng. Sejatinya siobak mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu daging babi yang direbus dengan campuran kecap manis dan juga kecap asin yang dikombinasikan dengan rempahan ngoyang secukupnya. Konon, diksi ngoyang inilah yang membuat siobak di Singaraja terasa begitu spesial. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester Universitas Budi Mulia ini. Terima kasih.